Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Distia dari Keperawatan A akan mempresentasikan artikel yang berjudul sebagai berikut ini. Berikut merupakan tampilan artikel yang saya buat yang berjudul Keefektifan Praktik Budaya Pengobatan Herbal Kencur untuk Cedera, Luka, Nyeri, dan Peradangan. Perlu kita perhatikan dalam penulisan judul tidak lebih dari 14 kata. Dan di bawah judul terdapat penulisan afiliasi. Kemudian, setelah menulis penulisan afiliasi, di bawahnya terdapat abstrak, yang merupakan rangkuman dari isi artikel tersebut. Isi abstrak dari artikel ini yaitu, kencur merupakan tanaman obat yang sangat terkenal pada zaman dahulu hingga saat ini. Kencur mempunyai banyak manfaat untuk pengobatan herbal, bahkan menjadi salah satu praktik kesehatan peka budaya. Tanaman obat kencur berasal dari India yang saat ini banyak masyarakat menggunakan kencur sebagai bumbu masakan. Selain itu, kencur juga dapat mengatasi cedera, luka, nyeri, dan peradangan dengan berbagai cara olahan sesuai dengan penyakit yang diderita. Kencur tidak selamanya efektif dalam pengobatan herbal, karena pengobatan herbal mempunyai kedudukan sebagai pengobatan sampingan, bukan terpusat. Artikel ini dibuat melalui penelitian dengan mencari referensi-referensi dari berbagai jurnal. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana sejarah kencur, praktik kesehatan peka budaya kencur, dan manfaat lain dari kencur. Kemudian, setelah abstrak, terdapat pendahuluan, yang merupakan uraian masalah dalam bentuk latar belakang penelitian atau pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel tersebut. Berikut adalah ringkasan pendahuluan dalam artikel tersebut. Kencur ialah salah satu ramuan tradisional yang memiliki banyak manfaat atau khasiat. Tanaman kencur sudah lama digunakan untuk bumbu dapur serta campuran jamu yang bermanfaat untuk menjaga vitalitas tubuh. Selain itu, beras kencur merupakan salah satu olahan dari kencur yang sangat disukai atau tidak familiar lagi di kalangan masyarakat Indonesia yang berguna untuk menjaga vitalitas tubuh. Menurut NI Wayan Sudarti dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian, kencur merupakan tanaman yang berada di iklim yang punya kehangatan lembab yang tumbuh hingga ketinggian 1.500 meter. Turunnya hujan tahunan 1.500 sampai 2.500 mm serta kesuburan tanah liat dengan drainase yang cocok untuk tempat budidaya kencur. Masyarakat seringkali menanam tanaman kencur di bawah perkebunan kelapa dialis karena dapat menghasilkan tingkat yang lebih tinggi serta kualitas kimiawinya diamati dibandingkan dengan kencur yang ditanam di lapangan terbuka. Menurut Tangkapan Suvarna Prita dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian terdapat metode yang berisi desain penelitian, respon yang terlibat, instrumen yang digunakan, serta prosedur analisis data. Selain itu, terdapat metode, teknik, dan prosedur penelitian yang digunakan. Berikut adalah metode dalam artikel tersebut, yaitu artikel ini disajikan dengan desain sesuai apa yang dipelajari pada mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Penjawab dari artikel ini yaitu penulis melalui metode teknik dan prosedur tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan dengan mencari dan membaca referensi dari berbagai jurnal. Instrumen yang digunakan yaitu dengan menggunakan internet dan laman Google untuk mencari jurnal tersebut. Artikel ini menganalisis suatu data dengan literasi serta disajikan dengan berbagai rumusan masalah. Selanjutnya bisa kita lihat, ini merupakan tampilan dari hasil dan pembahasan dalam artikel tersebut. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Dalam artikel ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah kencur. Terdapat 60 spesies genus Kaempferia galangael yang tersebar luas di wilayah Afrika tropis, India, dan Asia Tenggara. Pada bahasa Sanskerta, kencur disebut dengan Sugandhavanca dan Chandramulika yang digunakan sebagai bumbu masakan, obat, serta untuk bahan kosmetik. Namun, menurut Hortus Malabaricus Reed, kencur disebut dengan Catula kelengu yang digunakan sebagai sumber obat di Kerala pada abad ke-17, menurut Tangkapan Suvarna Prita dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian, di Indonesia, kencur dikenal sebagai tanaman obat yang dimanfaatkan secara empiris oleh 109 suku bangsa, serta menduduki peringkat ke-16 sebagai tanaman obat yang digunakan untuk formula jamu tradisional yang banyak digunakan. Menurut Preta dan kawan-kawan tahun 2016 mengatakan bahwa kencur merupakan spesies yang terancam punah. Meskipun kencur merupakan tanaman yang berharga untuk digunakan sebagai tanaman obat dan rematik. Dan pernyataan tersebut menurut Dias Subositi dan kawan-kawan tahun 2020. Pembahasan yang kedua yaitu praktik kesehatan peka budaya menggunakan kencur.
Negara Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi dalam menghasilkan rempah-rempah. Orang-orang zaman dahulu seringkali memanfaatkan rempah-rempah untuk berbagai hal, salah satunya yaitu untuk pengobatan tradisional. Dan seperti yang kita ketahui, zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang yang sudah berubah menjadi zaman modern. Orang-orang zaman dahulu seringkali melakukan pengobatan tradisional sesuai dengan kebudayaan dan adat yang ada di dalam suatu daerah tersebut. Salah satunya yaitu praktik kesehatan pekabudaya menggunakan kencur pada cedera, nyeri, luka, serta peradangan. Masyarakat mempercayai kencur dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam nyeri seperti cedera otot. Bahkan, di Indonesia kencur dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri pada bagian keseleo dari zaman nenek moyang sampai saat ini. Selain itu, berbagai olahan kencur dapat mengatasi pengobatan atau mengobati nyeri, luka, dan peradangan. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat lain dari kencur. Kencur memiliki lebih dari 59 komponen obat Ayurveda yang membentuk secara luas untuk digunakan sebagai persiapan obat Ayurveda, pewangian, bahan kecantikan atau kosmetik, serta sebagai bumbu masakan. Kencur juga dapat dimanfaatkan sebagai obat diare, migrain, dapat meningkatkan energi, dapat mengatasi kelelahan, serta suatu penyusun dari berbagai macam Ayurveda. Pada rimpang, batang, dan akar kencur, termogenik, tajam, eliminatif, aromatik, deputif, diuretik, dan ekspektoran dapat mengatasi pencernaan, kerentanan, antihelmintik, obat penurun panas serta sebagai stimulan yang bagus untuk dispepsia, kusta, penyakit kulit, rematik, asma, batuk, bronkitis, luka, bisul, helminthiasis, demam, malaria, splenopati, tumor, obstruksi hidung, serta wasir. Pernyataan tersebut menurut tangkapan Suvarna Prita dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian, setelah menulis hasil pembahasan, selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu kencur atau Kaempferia galangael merupakan salah satu tanaman obat yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk pengobatan cedera, luka, nyeri, dan peradangan dalam praktik kesehatan pekabudaya di suatu daerah tertentu. Pengobatan dengan kencur ini sudah tidak lazim lagi digunakan di negara Asia tropis dan subtropis, salah satunya yaitu di negara Indonesia. Praktik kesehatan pekabudaya ini dipengaruhi oleh tradisi, adat, dan budaya di daerah tertentu, serta mengaplikasikan pengobatan ini di berbagai macam cara seperti dioleskan, diminum, bahkan diracik. Yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka, di mana sumber-sumber atau referensi-referensi yang Anda dapat dicantumkan di daftar pustaka agar tidak terjadi plagiarisme. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada ucapan dan penulisan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.